Jangan mengeluh tentang kemarin. Buatlah esok yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini. Sama seperti anak-anak kami sekalian. Jikalau kemarin kamu tidak mengerjakan tugas, maka hari ini harus kamu perbaiki untuk mengerjakan tugas agar nilaimu bisa lebih baik di esok harinya. Nah, materi kita di hari ini itu mengenai masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran kita berikut ini. Ada yang kenal dengan gambar ini? Semua pasti kenal ya kan? Nah, ini adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di minggu ini kita juga akan membahas bagaimana masa kepemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kamu juga tahu kan dia memerintah selama 2 periode. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai materi ini, ada lebih baiknya kamu mengetahui apa tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu dengan mempelajari bagaimana masa kepemerintahan Presiden Yudhoyono. Diharapkan siswa mampu lebih semangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun budaya, agar siswa mampu dengan hati yang tulus menerima segala perubahan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Masa kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dimulai pada tahun 2004 sampai dengan 2014. Itu dihitung berarti sudah 10 tahun. Dari 10 tahun, di periode yang pertama dia diwakili dengan Yusuf Kala, dan yang kedua itu diwakili dengan mana? Pada masa kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pertama, dia mempunyai Kabinet Indonesia Bersatu, sedangkan kalau pada masa kepemerintahannya yang kedua, itu kabinetnya adalah Indonesia Bersatu yang kedua. Sekarang kita membahas masa kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pertama. Itu ada di tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Nah, pada saat pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan sebutan SBY, ini adalah Presiden Indonesia yang ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Ia adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu. Nah, ia bersama dengan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala ini terpilih dalam pemilu presiden 2004. Sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana tentang era kepresidenan Megawati. Pada saat dia memenangkan pemilu secara langsung, SBY ini tampil sebagai presiden pertama dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung. Pada awalnya kepemimpinannya, SBY ini memprioritaskan pada pemberantasan korupsi yang semakin marak di Indonesia dengan berbagai gebrakannya. Salah satunya adalah mendirikan lembaga super body yaitu KPK. Pemerintahan SBY sampai dengan Yusuf Kala ini berlangsung dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Jadi dalam pemerintahan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan wakilnya Yusuf Kala ini mencetuskan visi dan misinya. Visinya apa saja? Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Terwujudnya masyarakat bangsa dan negara yang menjunjung tinggi kesetaraan dan hak asasi manusia. Dan visi yang ketiga, terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misinya yang pertama mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Yang kedua mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Dan
mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Pada masa periode kepemimpinannya yang pertama, SBY ini membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Kabinet Indonesia Bersatu itu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Program pertama pemerintahan SBY JK ini dikenal dengan program 100 hari. Jadi program ini nakku bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia. Terus memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan juga Kejaksaan Agung. Langkah-langkah ini tadi nakku, ini disambut baik oleh masyarakat. Jadi secara umum SBY JK ini melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. KPK ini diberi kebebasan oleh Presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi, juga pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari. Kebijakan parsial dan spontan ini sering datang dan hasilnya mengecewakan masyarakat. Misalnya nih nakku, kedatangan Presiden Amerika Serikat George W. Bush itu pada tanggal 20 November 2006 ini kedatangannya ini dipersiapkan secara besar-besaran dan menghasilkan dana besar, telah mengundang banyak kecaman. Nah, masyarakat yang anti Amerika Serikat itu menuduh Indonesia tidak memiliki agenda pemerintahan yang pasti. Ditambah lagi dengan masalah lumpur PT Lapindo. Masalah lumpur ini telah menenggelamkan 4 desa pada saat itu yang dihuni oleh ribuan warga. Nah, selain itu banyak perusahaan yang terendam lumpur. Artinya nakku, negara dan masyarakat ini dirugikan dengan adanya masalah ini. Jadi untuk mengatasi ini pemerintahan telah mengupayakan segala macam cara untuk menanganinya, termasuk mendatangkan tim dari luar negeri untuk membentuk tim nasional penanggulangan bencana lumpur ini. Ternyata pemerintahan SBY ini memiliki presentasi baik terutama pada bidang ekonomi. Kenapa? Contohnya, hutang luar negeri Indonesia itu menurun secara mengesankan. Cadangan devisa itu meningkat dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunan itu terbukti solid. Jadi didukung oleh peningkatan komoditas pada tahun 2000-an. Meningkatnya daya beli secara cepat membuat Indonesia berhasil melalui krisis global 2008 sampai dengan 2009 tanpa masalah yang berarti. Nah, itu dia pada masa kepemerintahan SBY yang pertama. Kita lanjut itu mengenai masa kepemerintahan SBY periode kedua, diwakili oleh Budiono. Pemerintahan SBY Budiono ini berlangsung dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Nah, dalam pemerintahan ini, Presiden SBY bersama dengan wakilnya Budiono ini mencetuskan visi dan misi sebagai berikut. Yang pertama, visinya. Terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera. Memperkuat pilar-pilar demokrasi. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Itu dia visinya. Sedangkan misinya itu mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, dan damai serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Yang kedua, misinya yang kedua itu
melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan upaya menciptakan good government dan good corporate governance. Yang berikutnya itu demokrasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi kreativitas segenap komponen bangsa. Yang berikutnya, melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. Nah, jadi belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa Indonesia. Pada periode kepemimpinan yang kedua, SBY ini membentuk Kabinet Indonesia Bersatu 2 yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Wakil Presidennya Budiono. Di masa pemerintahan yang kedua ini, mulailah terlihat beberapa kelemahan, misalnya kurang sigapnya menanggapi beberapa isu pemberantasan korupsi, sampai isu-isu itu menjadi hangat, bahkan sampai membingungkan. Lalu dari pemberantasan korupsi sendiri menimbulkan banyak tanda tanya, mulai dari kasus pimpinan KPK, mafia hukum, serta politisasi di berbagai bidang yang sebenarnya tidak memerlukan satu sentuhan politik yang berlebihan guna untuk pencitraan. Bukan hanya kelemahan, tetapi beberapa kelebihan. Contohnya, rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui pemilu untuk memilih anggota Dewan Legislatif dan juga Pilpres untuk memilih elit eksekutif. Nah, selain itu, partai politik juga bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Juga penegakan supremasi hukum dilakukan agar Indonesia memiliki kepastian hukum. Ini juga merupakan kelebihan. Jadi jangan pernah lihat kekurangan orang saja, tapi ingat juga kelebihannya. Masih banyak sekali kelebihan-kelebihan yang lainnya. Silahkan kamu lihat nanti di modul kita. Di modul kita lebih lengkap. Itu dia masa kepemerintahan SBY, baik periode yang pertama sampai dengan periode yang kedua. Tugas kamu, buatkan minimal 5 perbedaan masa kepemimpinan Presiden SBY periode yang pertama dengan periode yang kedua. 5 periode yang pertama dan 5 periode yang kedua. Kerjakan di buku latihanmu, anakku. Jangan lupa buatkan namanya, terus kelasnya bagian atas sebelah kanan. Tetap jaga jarak ya, anakku. Dan setelah kamu kerjakan, ingat langsung mengirimkan tugasnya, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti bisa lupa untuk mengirimkannya. Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini. Ibu harapkan kamu dapat memahami dan mengambil makna di balik masa kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetap jaga jarak, kerjakan tugasnya, anakku. Salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina, salam Jos Merah, jangan sesekali melupakan sejarah.